Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membaca kembali sebuah hadis tentang syafaat Al-Quran untuk para ahli Al-Quran pada hari kiamat. Yaitu syafaat Al-Quran untuk para ahli Al-Quran pada hari kiamat. Baiklah, kita akan membaca hadisnya. An Zaidin annahu sami'a Abi Umamata al-Bahili qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Itulah hadis yang menyebutkan tentang syafaat Al-Quran untuk para ahli Al-Quran pada hari kiamat. Kita akan mengartikan hadis ini. An Zaidin, dari Zaid, annahu sami'a Abi Umamata al-Bahili, bahwa sesungguhnya dia mendengar Abu Umamah al-Bahili qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat untuk para pembacanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi intisari dari hadis ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memerintahkan, kenapa umatnya harus senantiasa membaca Al-Quran, melanggengkan membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan faedahnya, manfaatnya, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat. Ya, jadi dari hadis ini diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian kepada umatnya. Dia memerintahkan untuk membaca Al-Quran karena memang Al-Quran itu bertabur kebaikan, dan Rasulullah mengarahkan umatnya untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Seperti yang diperintahkan di sini, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat. Dari hadis ini juga kita pahami bahwa adanya hari kiamat, kepastian tentang akan datangnya hari kebangkitan. Dan Al-Quran itu akan datang sebagai syafaat, pemberi syafaat, pembela bagi orang yang senantiasa membacanya, tentu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran memberikan syafaat bagi para sahabatnya, syafi'an li ashabihi, memberikan syafaat bagi para sahabatnya, orang yang senantiasa membacanya. Jadi ungkapan ini sangat bagus, sangat baik. Ada yang disebut dengan sahibul Quran,
orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Saya masih mengingat pesan Guru Tadulu bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik sahabat. Kenapa? Karena jika kita bersahabat dengan baik kepada Al-Quran di dunia, maka sampai di hari kiamat dia akan menjadi sahabat yang akan membela kita, yang memberikan kita manfaat, bahkan menolak dari mudarat, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis ini kita pahami bahwa Al-Quran memberi syafaat. Ya, inilah keistimewaan Al-Quran. Diberikan hak untuk memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi SAW juga memberikan syafaat bagi umatnya. Ya, oleh karena itu kita juga sering berdoa, Allahumma rzuqna syafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku syafaat nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan kedua syafaat ini, mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kita melaksanakan perintahnya, yaitu membaca Al-Quran, dan juga mendapatkan syafaat Al-Quran itu sendiri karena kita bersahabat dengannya. Karena memang dalam berinteraksi dengan Al-Quran, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda tingkatannya. Makanya ada yang mendapatkan syafaat Al-Quran, ada juga yang tidak mendapatkan. Dalam Al-Quran disebutkan, Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, dan kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih, yang kami pilih dari hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi, ada orang yang menzalimi dirinya. Wa minhum muqtasid, ada juga yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, ada juga yang berlomba-lomba dalam kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang besar. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, bahwa kondisi kaum muslimin berinteraksi dengan Al-Quran bertingkat-tingkat. Ada yang hamba-hamba yang dipilih, ada yang menzalimi dirinya, ada juga yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, jadi yang berlomba-lomba dalam kebaikan itulah yang senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, berusaha untuk senantiasa mempelajarinya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Itulah yang disebut dengan bersahabat dengan Al-Quran. Jadi hadis ini sangat penting. Seharusnya kita yakin akan kebenaran sabda Nabi SAW ini, karena kalau kita benar-benar meyakini perintah Nabi SAW ini, maka kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Jadi inilah intisari dari hadis ini. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya, melaksanakan perintah Nabi SAW, agar kita benar-benar mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kemudian, dan kita termasuk orang yang bersahabat dengan Al-Quran, dengan para ahli Al-Quran. Baik, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.